يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyyati samhati wa dinil qawim. Fabassara bihi ba'dal ama wa kasyafa bihil ghama wa hada bihi minad dhalalah wa atahul khuluqal azima wal qalbas salim wa ihtassahu bisyafa'atil uzma wal maqamil mahmud wat tabjil wat takrim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Dan salawat serta salam atas sepaling mulia para rasul Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, adapun sesudah daripada itu, fa inna Allah ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyah. Maka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyah, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Artinya agama yang bukan dibawa daripada Nabi Musa, Nabi Isa, dan selainnya. Jadi Allah mengutus Nabi kita bil hanifiyah, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. As-samhati, agama yang mudah. Arti agama yang mudah, seluruh ajaran yang ada di dalam agama kita, di dalam agama Islam, ada kemudahan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Agama kita mudah, artinya mudah diterima dan mudah dilaksanakan. Arti mudah lagi, artinya setiap urusan agama, setiap hukum-hukum yang ada di dalam agama kita ini memiliki kemudahan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya. Itu arti daripada as-samhati, mudah. Nah, misalnya ujar para ulama, orang yang memiliki kewajiban sembahyang. Orang yang memiliki kewajiban sembahyang, kemudian dia tidak mampu melaksanakannya berdiri, maka orang itu dibolehkan sembahyang dalam keadaan duduk. Orang yang tidak bisa sembahyang dalam keadaan duduk, maka dia boleh berbaring, miring, baik ke sebelah kiri maupun ke sebelah kanan. Apabila tidak mampu juga dia berbaring demikian, maka dia boleh sembahyang itu dalam keadaan bertelentang. Apabila tidak mampu bertelentang, mengisyaratkan ruku sujud dengan kepala, maka orang itu boleh sembahyang berisyarat dengan kelopak mata.
Apabila tidak mampu dengan kelopak mata, maka dia mengalirkan rukun-rukun sembahyang di dalam hati. Nah, ini contoh agama kita itu mudah. Nah, kemudian contoh lagi bahwa agama kita itu mudah. Orang-orang yang tidak bisa melakukan sembahyang itu berwudu, tidak bisa menggunakan air, baik dikarenakan dia tidak mampu memakai air atau tidak menemukan air, maka boleh bertayamum. Apabila tidak bisa bertayamum karena ketiadaan debu misal, maka boleh dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Nah, itu arti agama kita mudah. Bil hanifiyati samhati, dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan agamanya itu mudah. Contoh lagi kemudahan di dalam agama kita seperti yang terjadi di zaman sahabat, seperti yang terjadi di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ketika di bulan puasa dia melakukan hubungan jima bersama istrinya. Nah, seorang sahabat ini ketika bulan puasa dia berjima, artinya dia merusak puasanya dengan jima, sehingga ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi kita memerintahkan agar orang ini harus memerdekakan budak. Kata Nabi, engkau membayar kafaratul uzma, yaitu memerdekakan budak. Ujarnya, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki budak dan aku tidak mampu membeli budak. Nah, lalu ujar Nabi, apabila tidak bisa engkau memerdekakan budak, maka hendaknya engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, jangankan 2 bulan, 1 bulan saja aku sudah menggauli istri. Artinya orang ini tidak tahan kalau puasa 2 bulan. Ujar Nabi, kalau demikian maka engkau harus membayar membayar fidyah, membayar kafarat 1 orang 1 mud, sehingga engkau harus membayar 60 mud makanan pokok. Nah, ujarnya, wahai Rasulullah, aku tidak mampu untuk membeli makanan 60 untuk 60 orang, artinya 60 mud tadi. Nah, akhirnya Nabi kita menyuruh para sahabat patungan. Artinya sahabat disuruh mengumpulkan kurma untuk membayarkan kafarat sahabatnya tadi sebanyak 60 mud. Nah, ketika sudah terkumpul, nah diserahkan oleh Rasulullah. Nah, ini bagikan kepada fakir miskin yang ada di daerah kamu. Nah, lalu laki-laki tadi menjawab, wahai Rasulullah, orang yang paling miskin di tempatku adalah kami. Nah, kalau begitu ya Rasulullah, ambil sudah, bagikan kepada keluarga engkau. Nah, ini agama mudah. Nah, termasuk lagi agama kita ini mudah. Orang-orang yang sembahyang misal, dia tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut atau lebih, kecuali dalam beberapa keadaan seperti syiddatil khauf. Orang yang syiddatil khauf, misal seseorang sembahyang kemudian terjadi gempa, maka orang ini disuruh lari untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sesudah ia berada di tempat yang aman, nah baru dia melanjutkan sholatnya. Nah, jadi agama kita ini mudah. Misal ada orang sembahyang di masjid, tiba-tiba terjadi gempa, bangunannya ini dikhawatirkan roboh, maka orang ini tidak boleh berdiam di dalam masjid. Orang ini harus lari dahulu, sesudah di tempat yang aman, lalu dia teruskan sembahyangnya. Nah, dia lari tadi itu tidak batal. Nah, ini fikih.
Jadi kalau ada gempa jangan berdiam di dalam masjid, lari. Atau lagi dicontohkan di dalam kitab-kitab fikih, orang yang sembahyang kemudian ada ular, maka orang ini harus lari dahulu dari ular. Sesudah berada di tempat yang aman, nah orang ini lalu meneruskan sembahyangnya. Nah ini agama kita samhah, artinya mudah. Di dalam agama kita ada setiap kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Wadinil qawim, dan agama yang lurus. Fabassara bihi ba'dal ama, maka Allah membukakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal ama, sesudah kebutaan manusia. Dan Allah memberikan kehususian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang besar, syafaat yang agung, wal maqamil mahmud, dan makam yang terpuji, wat tabjili wat takrim, dan dibesarkan serta dimuliakan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa inna min ajalli ma yambaghi ma'rifatuhu wa ta'rifuhu wa sarrafal inayata ilaihi al-kalama fil ulumin nabawiyah was sifatil muhammadiyah. Dan sesungguhnya, kata pengarang, di antara sepaling besar sesuatu yang harus, yang seyogyanya mengenalnya dan memperkenalkannya dan mengerahkan inayah kepadanya, yaitu membicarakan pada ilmu kenabian dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sannafal ulama'u fi dzalika kutuban katsirah, dan sungguh, kata beliau, telah mengarang oleh para ulama pada yang demikian itu kitab-kitab yang banyak. Ma baina tarihin wa syama'ila, sesuatu di antara tarikh dan syama'il, wa aqwalin wa af'alin wa ahkamin wa ghairi dzalik, dan kaul-kaul, af'al-af'al, dan hukum-hukum, dan selain yang demikian itu. Faminhum al-mukillu wal muksiru, maka di antara mereka para ulama mengarang kitab-kitab tentang kenabian kita, tentang kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faminhum al-mukil, di antara mereka ada yang mensedikitkan, wal muksir, dan di antara mereka ada yang membanyakkan. Artinya ada ulama itu mengarang luas tentang sifat-sifat Nabi kita, tentang yang berhubungan dengan kenabian. Ada juga yang mensedikitkan. Kullun ala mablaghi ilmih, seluruhnya atas kesampaian ilmunya, wa miqdari fahmih, dan kadar pemahamannya. Jadi ulama berbeda-beda mengarang tentang tarikh, tentang syama'il, sifat-sifat Nabi kita, tergantung kadar keilmuan dan pemahaman mereka. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Falamma ra'aitu takassural himam, berkata Syed Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki, manakala aku melihat pendeknya himmah, pendeknya keinginan-keinginan, an mutala'ati dzalik, an mutala'ati tilkal kutub, manakala aku melihat, ujar beliau, pendeknya keinginan daripada manusia daripada memutalaahi kitab-kitab itu, karena kitab-kitab ini ada yang besar tentang sifat-sifat Nabi kita, tarikh perjalanan Nabi kita, ada yang tebal beberapa jilid. Aku lihat manusia itu keinginannya itu agak kurang, ujar beliau. Sara'tu ila jam'i muhtasarin, maka aku segera, ujar beliau, kepada menghimpunkan muhtasar, menghimpunkan ringkasan, jami'in,
yang mencakup yastamilu ala kismain, mengandung atas dua perkara. Kismul awal, bagian pertama ujar beliau yang ada di dalam kitab sini nanti, fi dzikri ma yata'allaqu bihi sallallahu alaihi wasallam min ahwalihi al-awaliyati wa ma yunsabu ilaihi min auladin wa banatin wa zaujatin wa amamin wa ammatin wa ahwalin wa murdiatin wa ihwanin wa akhwatin minar rada'ah. Bagian yang pertama ujar beliau pada menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ahwal atau keadaan beliau yang pertama, dan sesuatu yang dinisbahkan kepada beliau min auladin, daripada anak-anak beliau, wa banatin, anak perempuan beliau, wa zaujatin, istri-istri beliau, wa amamin wa ammatin wa akhwalin, bibi-bibi, paman-paman beliau. Nah, di dalam kitab sini dijelaskan apa-apa yang berhubungan dengan beliau. Dan siapa saja orang yang menyusui beliau, wa ikhwanin wa akhwati minar rada'ah, siapa saudara laki-laki dan perempuan daripada sesusu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa mawali, dan siapa-siapa budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hudamin, dan pembantu-pembantu, wa hurasin, dan penjaga-penjaga Nabi, wa kutabin, dan siapa-siapa juru tulis Nabi, wa kutubin, dan surat-surat Nabi, wa rusulin, dan utusan Nabi, wa umarain, dan amir-amir Nabi. Nah, nanti di dalam bagian yang pertama akan dijelaskan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mayudhafu ilaihi min dawabihi, dan sesuatu yang disandarkan kepada beliau min dawabihi, daripada kendaraan beliau, binatang-binatang, wasilahihi, dan senjata-senjata beliau, walibasihi, dan pakaian-pakaian beliau, wa mu'jizatihi, dan mukjizat beliau, wa ghairi dzalik, dan selain dari yang demikian itu. Al-Qismu Tsani, adapun nanti bagian yang kedua disebutkan di dalam kitab ini, fi talkhisil ahdasil waqi'ah fi zamanin nubuwati ibtidaan minas sanati saniyah min maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi bitasalsuliz zamani wa tartibi tarihi ma'a ghayatil ihtisar. Di dalam bagian yang kedua di dalam kitab ini nanti disebutkan tentang ringkasan-ringkasan kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman kenabian, dimulai daripada tahun kedua daripada kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya beliau, dengan urutan-urutan zaman dan tartib tarikh beserta kesudahan ihtisar, artinya ringkas. Wa as'alullahal karim ar-rahman ar-rahim ayyu'azzimali al-faidata. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki menutup mukadimahnya dengan berdoa, ujar beliau, wa as'alullahal karim, dan aku memohon kepada Allah yang maha memberi karunia, yang maha pengasih, maha penyayang, ayyu'azzimalil faidata, bahwa membesarkan bagiku akan faidah, wa ayyaj'ala ijazati fihi ar-ridha wal maghfirah, dan bahwa Allah jadikan ijazahku pada ini kitab ridha dan ampunan, li, bagiku, wali walidayya, dan bagi kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sedikit mukadimah daripada Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Al-Qismul awal, bagian yang pertama, mujazu ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ma yata'allaqu bi dzatihi syarifah mimma yunsabu ilaihi. Keringkasan ahwal atau keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang berhubungan dengan zat beliau yang mulia dari sesuatu yang dinisbahkan kepada beliau. Wa yuhtassu bihi minasyu'unil ma'rufatil ma'lufah, dan dikhususkan dengan beliau dari keadaan-keadaan yang diketahui dan dikenal. Nasabuhu syarif, nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Huwa Muhammadun, nama beliau adalah Muhammad. Huwa Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihir ibni Malik ibni Nadir ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan ila Ismail ibni Khalil Ibrahim alaihissalam. Nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau Muhammad bin Abdullah. Artinya beliau satu-satunya anak daripada Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdullah anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama beliau adalah Syaibatul Hamdi. Jadi nama beliau Syaibatul Hamdi, bukan Abdul Muttalib asalnya. Menurut riwayat, kenapa beliau bernama Syaibatul Hamdi? Syaibah itu artinya huban. Nah, beliau Syaibatul Hamdi, kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan itu sudah ada uban. Jadi sudah ada uban di kepala. Nah, jadi Syaibah itu artinya huban. Hamdi itu artinya doa, mudah-mudahan dia menjadi orang yang terpuji. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah gelar. Nama beliau aslinya Syaibatul Hamdi. Kenapa beliau bergelar dengan Abdul Muttalib? Karena beliau ini bekerja menjadi pembantu kepada paman beliau yang bernama Muttalib. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim memiliki saudara yang bernama Muttalib. Hashim memiliki anak bernama Syaibatul Hamdi. Nah, Syaibatul Hamdi ini ikut bekerja kepada Muttalib, kepada pamannya tadi. Makanya ada Bani Hashim, Bani Muttalib. Nah, Hashim memiliki anak Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ini bekerja kepada Muttalib sehingga diberi gelarlah Abdul Muttalib. Nah, bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini memiliki anak, ada Hashim, ada Muttalib. Hashim ini berisi anak namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ini bekerja kepada Muttalib sehingga diberi gelarlah Abdul Muttalib. Nama beliau Syaibatul Hamdi. Nah, adapun Hashim, Muttalib bin Hashim. Hashim ini pun adalah gelar. Hashim ini artinya orang yang mengeringkan. Nama beliau aslinya adalah Ammar. Nah, di zaman dahulu di Mekah itu terjadi kelaparan. Sehingga Ammar ini, Ammar anak daripada Abdi Manaf tadi, ngarannya Ammar. Nah, dia berangkat ke negeri Syam. Kemudian dia membeli makanan, mencari makanan, berniaga macam-macam. Nah, kemudian ketika sesudah dapat makanan di negeri Syam, beliau keringkan.
Nah, sesudah beliau keringkan, makanan tadi dibawa pulang ke Mekah dan diberikan kepada orang-orang Quraisy. Sehingga dipanggillah beliau ini Hashim, orang yang mengeringkan. Maksudnya mengeringkan makanan. Padahal nama beliau adalah Ammar. Nah, jadi Abdul Muthalib tadi namanya adalah Syaibatul Hamdi. Sedangkan Abdul Muthalib ini anak daripada Hashim. Hashim ini pun namanya aslinya adalah Ammar. Cuma karena dia mengeringkan makanan ke negeri Syam, kemudian dibawa pulang ke Mekah, lalu diberi gelar Hashim, orang yang mengeringkan. Nah, ngarannya Ammar. Hashim bin Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Qusay ibni Kilab. Nah, Kilab ini artinya anjing. Kilab ini pun adalah gelar. Kilab ini namanya aslinya adalah Hakim. Cuman dikarenakan Hakim ini banyak memiliki anjing untuk berburu, maka diberi gelarlah Kilab. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab ini ngarannya Hakim. Cuma karena memiliki anjing untuk berburu saking banyaknya, maka diberi gelarlah Kilab. Nah, di dalam hukum fikih memelihara anjing itu cuma dua yang dibolehkan. Pertama lisaid, yang kedua lihibzil mal. Untuk berburu dan untuk memelihara harta. Nah, ini boleh. Jadi mulai zaman dahulu itu sudah ada orang yang memiliki anjing untuk berburu. Nah, namanya tadi moyang Nabi kita ini Hakim. Karena banyaknya memiliki anjing untuk berburu, maka diberi gelar Kilab. Bin Qusay bin Kilab. Bin Murrah bin Ka'ab. Nah, Murrah ini kakek keenam daripada Abu Bakar. Jadi Nabi kita bertemu dengan Abu Bakar itu di nenek moyang beliau yang bernama Murrah. Nah, Murrah ini kakek keenam daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Murrah bin Ka'ab. Nah, Ka'ab ini adalah kakek ke-8 daripada Sayyidina Umar. Jadi mereka ini berkeluarga di kakek. Jadi Murrah itu kakek ke-6 daripada Abu Bakar. Sedangkan Ka'ab itu kakek ke-8 daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini Bani Adi, Bani Adawi. Kalau Abu Bakar, nah ini Bani Quraisy. Bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimata bin Mudrikata bin Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adenan ila Ismail ibni Khalil Ibrahim alaihi wassalam. Wiladatuhu, kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit? Ulida sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain fi syahri Rabiul Awal min amil fil. Dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal daripada tahun gajah. Qila sanihi. Ada pendapat yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada juga demikian. Wakila saminuhu, dan ada yang mengatakan lagi hidup 8 Rabiul Awal. Wakila tasiuhu, dan ada juga pendapat yang mengatakan Nabi kita lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Wakila saniya asyarahu, dan ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Wa hadza huwal masyhur indal jumhur, dan inilah yang masyhur di sisi ulama yang jumhur para ulama. Nah, jadi tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Namun ada jumhur para ulama yang
seperti yang kita ketahui yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Hadza huwal masyhur, inilah nang masyhur. Walam tajid ummuhu li hamlihi sikalan wala wahama, dan tidak memperdapati ibu beliau bagi mengandung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memperdapati rasa berat dan tidak memperdapati mengidam. Arti mengidam di sini seperti hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, betagih macam-macam. Nah, itu mengidam bagi orang-orang Banjar. Nah, kalau di sini ngidam artinya hamil. Nah, ketika Aminah mengandung Nabi kita, Aminah tidak merasakan berat dan tidak mengidam. Tidak merasa mengidam. Artinya bahasa mengidam di Kutai ini apa, peliuran kah? Nah, wa dzakara ba'dahum annaha wajadat siqala fi ibtida'il aluk, dan menyebutkan sebagian para ahli tarikh, para ulama, bahwasanya Aminah memperdapati berat fi ibtida'il aluk, pada permulaan mengandung, wa khiffatan inda istimraril hamli, dan merasakan ringan sesudah terus-menerus hamil. Nah, jadi ada juga ulama yang berpendapat pertama Aminah memang merasakan berat kehamilan, tetapi sesudah terus-menerus kehamilan Nabi kita, perut Aminah ini semakin ringan, semakin ringan, liyakuna fi dzalika kharijan anil mu'tad, supaya adalah yang pada yang demikian itu keluar daripada kebiasaan orang. Kalau kebiasaan manusia semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat, semakin sakit. Nah, Nabi kita dikandung semakin lama semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Ulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan masruran makbudatan asabi'u yadihi musiran bisababati kal musabbihi biha. Dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mahtunan. Dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah dikhitan, sudah disunat. Masruran, tangking pusatnya sudah putus. Makbudan asabi'u yadihi, makbudatan asabi'u yadihi, dan bergenggam, digenggam jari-jari tangan beliau, musiran bisababah, mengisyaratkan dengan telunjuk, kal musabbih biha, seperti orang yang bertasbih. Jadi ketika Nabi kita lahir, tangan beliau ini bergenggam dan sababah, telunjuk ini memberi isyarat seperti orang bertasbih, seperti orang tahiyat. Jadi lahir, keluar, sudah mahtunan, sudah berkhitan, sudah tali pusatnya sudah putus, kemudian tangan Nabi mengisyarat seperti ini, seperti orang bertasbih. Wakila, dan dikatakan inna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam yaumasabi. Namun ada juga pendapat bahwasanya kakek beliau Abdul Muthalib menghitan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaumasabi, pada hari ke-7 kelahiran beliau. Nah, jadi ada yang mengatakan Nabi kita lahir sudah dikhitan, namun ada pendapat yang mengatakan bahwa yang menghitan Nabi kita adalah kakek beliau ketika umurnya sudah 7 hari. Wahtu lipapi muddatil hamli bihi sallallahu alaihi wasallam, dan diperselisihkan ulama pada masa kehamilan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakila tis'atu ashur wa huwal masyhur. Ada yang mengatakan Nabi kita itu dikandung 9 bulan. Nah, inilah yang masyhur. Wakila sab'atun, dan ada juga yang mengatakan Nabi kita itu dikandung selama 7 bulan. Wakila sittatun, dan ada yang mengatakan 6 bulan. Namun yang masyhur Nabi kita itu dikandung selama 9 bulan. Yaumul Isnain yaumun mubarakun. Hari Senin adalah hari yang diberkahi. Nah, seperti kita malam ini memulai pembacaan kita malam Senin. Mudah-mudahan dengan sebab
kita memulai pembacaan ini malam Senin diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika bulan puasa, waktunya sesudah salat tarawih, nah kita lanjutkan. Sebelum puasa, nah kita baca setiap jam 9 insyaallah. Wa yaumul isnain yaumun mubarak, dan hari Senin adalah hari yang diberi berkah. Faqad jaa indal imami Ahmad annahu qala, dan telah mendatang di sisi Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya beliau berkata, qala Ibnu Abbas, ujar beliau Ibnu Abbas berkata, ulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain, dilahirkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Wastun bi'a yaumal isnain, nabi kita diangkat menjadi nabi hari Senin. Wa tuwfiya yaumal isnain, dan nabi kita pun diwafatkan pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinati yaumal isnain, dan nabi kita keluar hijrah dari Mekah ke Madinah juga hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal isnain, dan nabi kita sampai ke Madinah juga hari Senin. Wa rafa'al hajar al aswad yaumal isnain, dan nabi kita mengangkat hajar aswad juga hari Senin. Nah, jadi hari Senin adalah hari yang diberi berkah. Wa lailata maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaibu wa garaib, dan pada malam dilahirkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam waqa'at ajaibu wa garaib, terjadi keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan. Paminha, maka diantaranya intikasu kasirin minal asnami liwujuhiha wasukutuha min amkaniha. Di antara keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban ketika malam dilahirkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, intikasu kasirin minal asnam, tersungkurnya kebanyakan daripada berhala-berhala liwujuhiha, bagi wajahnya. Jadi ketika lahir nabi kita sallallahu alaihi wasallam, malam itu berhala-berhala tersungkur. Wasukutuha min amkaniha amakiniha, dan jatuhnya berhala-berhala dari tempat-tempatnya. Nah, ini ketika lahir nabi kita, berhala tersungkur jatuh di mana-mana. Wa minha, dan diantara keanehan dan keajaiban yang terjadi ketika malam dilahirkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zuhurun nuri ma'ahu hatta ada lahu kusuru syam hina ulida, timbulnya cahaya beserta kelahiran nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga terang baginya itu kusuru Syam, gedung-gedung yang ada di negeri Syam. Jadi gedung-gedung, istana-istana yang ada di negeri Syam ketika dilahirkan nabi kita terlihat karena saking terangnya cahaya bersama kelahiran nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ittirabu iwani Kisra, dan diantaranya lagi berguncangnya kerajaan atau istana Kisra. Kisra ini di Iran. Wasukutu syarafat, dan jatuh teras-teras atau balkon-balkon daripada istana kerajaan Kisra. Di dalam riwayat, kerajaan Kisra itu memiliki 22 balkon, 22 teras. Ketika lahir nabi kita, 14 teras rubuh. Kerajaan-kerajaan Kisra. Wa humudu nari Farisin, dan padamnya api yang ada di Persia. Orang-orang yang menyembah api ketika itu heran. Ketika lahir nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka api mereka padam. Walam tahmud qabla dzalika bi alfi amin, dan tidak pernah padam api tersebut selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun api yang disembah
oleh orang-orang Persia tadi tidak pernah padam. Ketika lahir Nabi kita, maka api tersebut padam. Wagadat bahiratu sawah, dan kering danau sawah ini pun di Iran. Nah, danau sawah ini danau yang memiliki air yang banyak. Sehingga ujar para ahli sejarah, di samping danau sawah itu berdiri gereja-gereja, tempat-tempat ibadah orang-orang non-muslim. Nah, mereka mengambil air dari danau sawah tadi. Ketika lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka danau sawah tadi kering. Sehingga orang-orang kada kau lagi gereja kada beisi, tempat-tempat ibadah nang lain kada beisi lagi. Kenapa? Karena airnya kering. Nah, ini diantara keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hawadinuhu wa muradiuhu. Jam berapa sudah air? Orang-orang yang merawat dan orang-orang yang menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu as-sayyidatu Aminah az-Zuhriyah, summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah ayaman. Wa Suwaibatu hiya jariyatu Abi Lahab fa'atakaha lamma basyarathu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada cerita yang menarik. Orang yang pertama daripada orang yang menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ibu beliau sendiri, yaitu Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Kemudian sesudah Aminah, maka menyusui kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Suwaibah Al-Aslamiyah, ayaman, beberapa hari. Nah, siapa Suwaibah? Suwaibah ini jariyatu Abi Lahab. Suwaibah ini budak perempuan Abu Lahab. Fa'atakaha lamma basyarathu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab memerdekakan Suwaibah lamma basyarathu biwiladatihi, manakala Suwaibah ini memberikan kabar gembira terhadap Abu Lahab dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini gembira karena Suwaibah ini menghabarkan kegembiraan bahwa dilahirkan keponakan Abu Lahab. Abu Lahab ini gembira dengan kelahiran Nabi ini, bukan gembira dengan Nabi kita adalah kekasih Allah, bukan. Nabi kita adalah rahmat sekalian alam, bukan. Kalau Abu Lahab ini tahu Nabi kita ini bakal jadi musuh, kada bakalan Abu Lahab gembira. Jadi Abu Lahab ini gembira hanya karena ia memiliki keponakan. Tetapi dengan sebab kegembiraan Abu Lahab itu dengan lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, meskipun kegembiraannya ini tidak ada hubungannya dengan agama, meskipun kegembiraannya ini tidak ada hubungannya dengan kemuliaan Nabi kita, Abu Lahab hanya gembira karena ini adalah keponakan lahir. Kalau tahu bahwa ini nantinya jadi musuh, maka Abu Lahab kada akan gembira. Fa khaffafallahu anhu minal azab bisababi sururihi biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam, kama rawadzalikal Bukhari mursalan wa annahu ru'iya ba'da wafatihi fa akhbara bi annahu yukhaffafu anhu fi kulli yaumil isnain li itkihi Suwaibata farahan biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayatnya seperti ini, gara-gara Abu Lahab tadi memerdekakan Suwaibah karena gembira dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khaffafallahu anhu minal azab, maka Allah meringankan daripada Abu Lahab daripada azab. Bisababi sururihi, dengan sebab gembiranya Abu Lahab, biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kama rawadzalikal Bukhari mursalan, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis mursal. Wa annahu ru'iya ba'da wafatihi, dan bahwasanya Abu Lahab ru'iya ba'da wafatihi, Abu Lahab dilihat sesudah wafatnya. Ada orang yang bermimpi bertemu Abu Lahab. Abu Lahab ini sudah wafat. Nah, lalu ada keluarga beliau, ada yang mengatakan itu adalah kalau kada hilap itu Abbas. Fa akhbara bi annahu yukhaffafu anhu fi kulli yaumil isnain. Maka Abu Lahab bercerita mengabarkan bahwasanya dia diringankan daripada azab fi kulli yaumil isnain, pada tiap-tiap malam Senin. Li'itkihi Suwaibata parahan biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena memerdekakannya ia akan Suwaibah dikarenakan gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Abu Lahab, aku setiap malam Senin diberi keringanan daripada azab dikarenakan aku gembira kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, ada riwayat para ulama menjelaskan bahwa Abu Lahab ini setiap Senin dia bisa minum di telunjuknya. Nah, di dalam neraka itu di telunjuknya ini keluar air setiap malam Senin, dia minum. Nah, ini orang nang kafir, orang yang tidak bertauhid kepada Allah, senang dia, gembira dia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diringankan azab. Nah, bagaimana orang yang beriman, orang yang bertauhid kepada Allah, kemudian dia gembira dengan kelahiran Nabi, dia senang dengan kelahiran Nabi. Kenapa dia senang? Karena Allah yang menyuruh senang. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu." Ujar Allah Ta'ala, "Qul bi fadlillah." Katakan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatih, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Nah, rahmat Allah yang paling besar di muka bumi adalah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuai dalil, Nabi kita diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nah, jadi Allah yang menyuruh kita bergembira dengan rahmat. Rahmat yang besar adalah ketika dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada kegembiraannya dengan banyak bersalawat. Ada kegembiraannya dengan merayakan Maulid, berbeda-beda orang yang melaksanakan atau menunjukkan kegembiraannya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memperingati sebagai adat, sebagai kebiasaan, ini ulang tahun kita, ulang tahun anak, ulang tahun negara dirayakan. Nah, ini ulang tahun orang yang paling mulia di dunia. Nah, ada juga yang menjadikannya sebagai adat. Jadi terserah. Yang jelas Allah menyuruh kita gembira dengan rahmat. Dan rahmat yang paling besar adalah dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waqad addaha Ibnu Mandah fi sahabah, dan sungguh telah menganggap oleh Ibnu Mandah akan Suwaibah fi sahabah. Jadi Ibnu Mandah menganggap bahwa Suwaibah ini termasuk daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika hilafun baina ahlil ilm, dan pada yang demikian itu terjadi hilaf baina ahlil ilm, di antara ahli ilmu. Wa kanat Suwaibatu tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tazawwaja Khadijah fayukrimuha sallallahu alaihi wasallam fatukrimuha Khadijah. Dan adalah Suwaibah ini tadkhulu ala Rasulillah, dia berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tazawwaja Khadijah, sesudah Nabi memperistri Khadijah. Nah, sesudah Nabi memperistri Khadijah, maka Suwaibah ini ada berkunjung kepada Nabi. Fayukrimuha, maka Nabi memuliakannya.
wa tukrimuha Khadijah, dan memuliakan akan Suwaibah ini oleh Khadijah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'asu ilaiha ba'dal hijrah bil kiswati wasilati hatta matat. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus atau mengirim kepada Suwaibah. Suwaibah ini orang yang pernah menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi. Sesudah Nabi kita hijrah, Nabi kita pernah mengutus kepada Suwaibah ini bil kiswah, mengirimi Suwaibah ini pakaian, wasilati, dan pemberian hatta matat, sampai Suwaibah ini wafat. Nah, jadi Nabi berbuat baik kepada Suwaibah sampai Suwaibah ini wafat. Summa arda'athu Halimatu bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah bilabani ibniha Abdillah akhi Unaisata wasaima. Nah, sampai di situ. Kemudian yang menyusui Nabi lagi adalah Halimah As-Sa'diyah. Insyaallah kalau tidak ada halangan, nah besok kita sambung lagi jam 9 insyaallah. Al-Fatihah. Ya Rabbal